Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saudari yang datang di sana. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi nikmat iman, umur dan kesempatan untuk bisa kembali bertolabul ilmi dengan Ustazah Indra Aziz. Yang hari ini akan membahas, saya lupa temanya, pengajaran Al-Quran yang dicontohkan Rasul. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai pengajian kita pada sore hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 yang akan dibacakan oleh Mbak Lisa. Pada Mbak Lisa disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna 'alaina bayanah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah Mbak Lisa. Selanjutnya kita akan langsung ke tausiah sore hari ini dengan tema pengajaran Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasul. Kepada Ustazah Indra Aziz, waktu dan tempat disilahkan. Baik, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Segala puji bagi Allah yang memberi kita kemampuan untuk bisa memaknai karunia yang sudah banyak Allah curahkan pada kita. Tapi baru sebagian yang kita bisa memaknainya itu sebagai karunia, baru sebagian yang kita bisa memaknainya bahwa itu sebagai nikmat. Tapi sebagian pun saja ya kita sudah bersyukur ya, kita sudah bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan kemampuan kita untuk bisa memaknai bahwa apapun yang Allah hadirkan ya dengan dinamikanya, lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, bahagia ataupun sedih ya itu sebagai bentuk cinta Allah pada kita ya. Di dalam
dalam kekayaan, di dalam kemudahan-kemudahan, ada cinta Allah untuk memberikan pahala, ya, dan kesuksesan kita untuk bersyukur, tidak sombong. Di dalam kesempitan-kesempitan, di dalam sakit kita, di dalam kesedihan kita, ada cinta Allah untuk memberikan pahala bagi kesuksesan kita, untuk bersabar, dan ada tambahan, ya, bahwa ketika kita mampu bersabar, maka itu ya di dalam kesempitan kita Allah ingin membersihkan ya sebagian atau bahkan ya seluruh dosa-dosa yang sudah terlanjur kita. Kita juga bersyukur ketika diberikan kesadaran, pemaknaan untuk terus ingin berubah menjadi lebih baik, ingin terus melayakkan diri, sehingga pada saatnya waktu kita sudah selesai dalam menjalani kehidupan, menjalani ujian di dunia ini, maka kita menghadap Allah dengan kelulusan yang terbaik, ya, ridho Allah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa juga kita memohon ya apa yang Allah janjikan hadir ya di majelis ini berupa sakinah, rahmat Allah, naungan malaikat, serta pujian-pujian yang Allah berikan pada kita di hadapan malaikat-malaikat di langit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan waktu yang ketat ya, kita akan membahas materi yang luas, yang padat, yaitu tentang bagaimana pemaknaan kita, ya, kita mengevaluasi pemaknaan kita dalam mempelajari Al-Quran, ya, kita bandingkan dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran itu ya terhadap para sahabat. Yang harus kita sadari ya di dalam kelemahan yang juga sangat prinsip, yaitu adalah bahwa bahasa Indonesia itu sangat-sangat sederhana, ya, sangat-sangat sederhana, sehingga dalam memaknai Al-Quran yang di Al-Quran yang diturunkan ya dalam bahasa Arab itu seringkali pemaknaan kita menjadi pemaknaan yang sempit. Itu ya pertama yang harus kita sadari. Jadi makna yang luas itu banyak dipersempit karena perbedaan perbedaan pemaknaan kita. Kita pakai yang basic aja. Ternyata tidak bisa ya. Sebentar. Langsung. Contoh misalnya ketika kita memaknai ilah, ya, memaknai Rob, ya, itu mengartikannya, menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia sama-sama dengan kata Tuhan, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Jadi ilah Tuhan, Rob Tuhan, dan Tuhan bukan bahasa Indonesia asli, ya, bukan Melayu. Itu berasal dari dari Sanskerta, ya, dan akhirnya yang muncul tidak bermakna. Kata Tuhan itu tidak bermakna. Apa itu Tuhan? Ya, menjadi tidak bermakna. Ya, yang padahal kalau kita maknai ya bahwa kenapa dia tidak mau buka ya? Sebentar.
Mbak itu Mbak Lisa ada backup ya, insya Allah ya. Apa ya, Umi? Bu? Ya, maksudnya materi saya sudah kirim ya, ada backup ya kalau saya nggak bisa. Oh, materinya udah dikirim ya, Bu ya? Atau saya lupa. Belum, Ibu, belum dikirim. Oh, belum dikirim ya. Ya, baik. Ya, jadi ilah yang maknanya itu adalah kesempurnaan sifat Allah, di mana Allah itu menjadi apa? Allah itu menjadi tujuan, Allah itu pasif ya, Allah menjadi tujuan semua yang kita lakukan, baik yang sifatnya ritual atau umum gitu ya, yang sifatnya sholat atau muamalah, hubungan dengan suami, tidur, makan, ya, aktivitas-aktivitas sehari-hari yang kita niatkan kita tujukan kepada Allah, itulah namanya ilah, itulah yang dimaksud dengan la ilaha illallah gitu ya. Ketika hanya diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, kita bingung ya. Akhirnya banyak sekali orang ketika melakukan amalan-amalan ya, tujuannya bukan Allah. Ya, demi anak, demi orang tua, demi nama baik, demi keluarga besar, demi kesehatan, demi ini, demi itu, dan sebagainya, demi jabatan gitu ya. Akhirnya tujuan Allahnya hilang. Nah, kalau sudah hilang kan berarti bukan la ilaha illallah lagi, tapi la ilaha illallah, la ilaha illa anak, la ilaha illa jabatan, la ilaha illa harta, la ilaha illa popularitas, la ilaha illa apa saja yang kita jadikan itu sebagai tujuan kita beramal. Atau dengan kata lain juga la ilaha illallah kita menjadi batal ya. Dalam pandangan Allah kita sudah dianggap bukan orang yang beriman. Kan seperti itu. Tapi ketika diterjemahkan Tuhan tidak ada makna. Ya, tidak ada makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan apa maknanya? Ya. Nah, kalau makna Rob itu adalah, kalau tadi ilah itu Allahnya pasif, kitanya yang aktif ya, menunjukkan semua amalan kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah. Kalau Allah sebagai Rob, Allahnya yang aktif melakukan perbuatan, dan perbuatan Allah itu sempurna. Pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa, ya, menjaga dan seterusnya, dan itu sempurna. Yang perbuatan Allah itu tidak selalu menyenangkan buat kita. Tapi tuntutannya adalah alhamdulillah. Gitu ya. Sehingga ketika kita hanya memaknai alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, akhirnya tidak bermakna. Tapi kalau kita tahu bahwa Rob itu artinya kesempurnaan. Iya, Pak. Silahkan ditaruh di situ, Pak. Sebentar. Ya, jadi kalau kita sebagai kesempurnaan ya, kesempurnaan perbuatan Allah, dan itu menghadirkan hal yang tidak menyenangkan buat kita. Allah berbuat menciptanya Allah sempurna. Tapi ada yang diciptakan cantik, ada yang tidak, ada yang gagah, ada yang tidak, ada yang sempurna, ada yang tidak, ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi. Ya, Allah berkuasa ya melakukan perbuatan yang menghadirkan takdir buat kita. Ada takdir sehat, ada takdir sakit. Ada pasangannya setia, ada yang tidak. Ada punya anak, ada yang tidak punya anak. Ada anaknya yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tetapi perintahnya adalah alhamdulillah. Apapun perbuatan Allah yang hadir pada kita dan itu menjadi takdir kita, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Perintahnya seperti itu. Tapi ketika kita terjemahkan Rob itu hanya Tuhan, menjadi tidak bermakna. Sehingga banyak orang bilang alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, tapi dia nggak ngerti. Ya, nah ketika kemudian yang hadir adalah ke lapangan, alhamdulillahirabbil alamin itu untuk bersombong-sombong, untuk berbangga-bangga. Alhamdulillah ya, tapi untuk sombong. Dan jarang sekali orang kalau dikasih sakit, alhamdulillah sakit, alhamdulillah tidak lulus ujian, alhamdulillah difitnah, misalnya gitu. Padahal di kesempitan itu pahalanya lebih banyak daripada ke lapangan. Kalau ke lapangan pahala bersyukur.
Kalau di kesempitan adalah pahala bersabar dan pahala dibersihkan dosa-dosa kita gitu. Jarang. Kenapa? Karena robnya diterjemahkan Tuhan dan Tuhan tidak bermakna. Ya, tidak bermakna, akhirnya dalam pengamalan kita tidak tahu bagaimana mengamalkannya. Gitu ya. Nah, ini disebutkan bahwa ini yang terjadi ya pada umat sebelum kita. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum ummiyuna. Ummiyuna ya, mereka adalah orang-orang yang ummi. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Itu ya. Jadi sebagian dari umat sebelum kita itu, yaitu di sini bicara tentang Bani Israel, ya tentang Yahudi, yang mereka ummi. Ummi itu biasanya diterjemahkan buta huruf. Ini saya tidak ganti buta huruf, saya tetap sebut ummi. Karena pemaknaan artinya di sini. La ya'lamunal kitab. Mereka ummi, yang dimaksud ummi adalah la ya'lamunal kitab. Ya. Ya'lamu, mereka tidak punya ilmu, ya, tidak punya ilmu, tidak mengetahui, tidak memahami Alkitab. Ya, jadi mau Taurat, mau Injil, mau Al-Qur'an, kalau bicara isinya kita sebut Alkitab. Jadi yang disebut ummi itu mereka tidak mengetahui, tidak memahami, ya, tidak memahami tentang kandungan Taurat. Ya, lagi ngaji dulu, jangan ditutup. Diam dulu. Ya, jadi mereka tidak memahami kandungan Taurat ya, orang-orang Bani Israel itu. Nah, berarti ummi itu ya, ummi itu bisa artinya buta huruf tidak bisa membaca, dari tidak bisa membaca tidak tahu. Atau bisa juga dia tidak buta huruf, bisa membaca. Karena konsepnya yang penting ummi itu adalah la ya'lamunal kitab. Mereka tidak tahu kandungan Taurat, walaupun bisa baca. Gitu. Intinya adalah ummi itu la ya'lamunal kitab. Seperti orang-orang jahiliyah di zaman Rasul. Ya, di zaman Nabi Israel, di zaman Nabi Ismail sudah diajarkan ya tentang akidah dan seterusnya. Tapi ketika Nabi Ismail sudah wafat, maka isinya Ka'bah adalah berhala-berhala. Jahiliyah mereka, ummi. Banyak yang bisa baca tulis juga, tapi tetap disebut ummi. Dari mana tahu mereka bisa baca tulis? Orang-orang jahiliyah itu, ya ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW, kan mereka kan menulis di kulit, mereka menulis di batu, ya wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka. Berarti mereka bisa baca tulis, tapi mereka disebut ummi sebelumnya, ya karena mereka tidak paham kandungan Al-Quran. Ya, jadi wa minhum ummiyuna, tidak paham kandungan Al-Quran, kandungan Taurat, illa kecuali amaniyah, ya kecuali hanya dongengan-dongengan saja, dongengan dari guru-guru mereka, guru ngaji mereka, ya. Terus mereka nggak mau cari dalilnya, ayatnya apa, hadisnya apa, benar nggak terjemahannya kayak gitu? Illa amaniyah, wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga saja. Gitu ya. Nah, jadi ini bicara tentang Bani Israel yang tadinya dibilang khairu umat. Sekarang khairu umatnya pindah ke kita. Kuntum khairu umat, pindah ke kita. Umat terbaik pindah ke kita. Karena mereka sudah dimurkai sama Allah, karena mereka tidak mengetahui la ya'lamunal kitab. Ya. Nah, sekarang ayat itu bicara tentang apa? Apa kaitannya ayat itu dengan umat Islam? Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka ummi, tidak bisa baca, ya, tidak bisa menulis, ya, hanya menghafal kitab Taurat tanpa memahami makna dan kandungannya, atau ummi, mereka tidak paham, bisa baca, bisa tulis tapi tidak paham, tidak mencoba memahami kandungan Al-Quran. Mereka hafal, tidak coba memahami kandungan Al-Quran. Mereka ikut saja, ya, pendeta-pendeta mereka, guru-guru ngaji mereka, diputar balikan isi Taurat, disempitkan, ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal,
ya, pendeta-pendetanya dilarang menikah kalau di Injil, ya, dilarang menikah, biarawatinya dilarang menikah, padahal Allah tidak melarang, ya, dilarang perceraian, padahal Allah tidak melarang. Allah mengharamkan khamar, Allah mengharamkan babi, mereka menghalalkan, Allah memerintahkan, ya, mereka menutup aurat, mereka buka auratnya, ya, lihat biarawatinya, nutup aurat, Allah perintahkan seperti itu. Berubah semua kandungan itu karena hanya mengikuti kemauan pendeta-pendeta, guru-guru ngaji. Ya, akhirnya mereka dicabut, bukan umat pilihan lagi karena tidak semangat untuk mendalami kandungan Alkitab, ya, kandungan dari Taurat. Nah, jadi perbuatan mereka itu tidak mencerminkan apa yang dimaksud oleh isi Taurat. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang luas disempitkan, ya. Jadi hanya amaniyah, ya, hanya dongengan saja, hanya illa yazunun, hanya zon-zon saja. Ya, harusnya begini, harusnya begitu, ya, kayaknya halal, kayaknya haram, kayaknya gitu. Ya, tidak sampai yakin berdasarkan dalil yang ada. Kenapa? Karena tidak mau mendalami kandungan, hanya katanya. Udah puas. Yang ngasih tahu gelarnya ustadz udah puas, yang ngasih tahu gelarnya apalah gitu udah puas. Disebut ini dari pendeta puas, ini dari rahib puas gitu. Ya. Nah, sekarang kaitannya bagaimana dengan kita? Nah, kita pun harus bercermin, ya. Kalau kita yang sekarang kita ini khairul umat, ya, tidak mungkin Allah akan cabut khairul umat, seluruh umatnya Rasul dipindahin ke umatnya Nabi lain. Kenapa? Karena Rasul SAW adalah Nabi terakhir. Tidak akan dicabut. Tapi yang terjadi adalah orang per orang, individu-individu, yang kalau perilakunya sama dengan perilaku perilaku Yahudi, ummi, ya, tidak mencoba mencari secara jelas dalil yang sebenarnya apa, arti yang sebenarnya apa, gitu ya, arti sempit diikutin saja, maka individu-individu itulah yang akan dicabut dari khairul umat, tidak dianggap sebagai umatnya Rasul, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, jadi di sini pendidikan, ya, cara pengajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah pentingnya kita memahami Al-Quran. Ya, jadi kita harus melakukan penyadaran pada diri sendiri, pada keluarga kita, pada umat Islam, ya, agar tidak dicabut dari khairul ummah untuk mampu memahami makna dan kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ya, walaupun artinya Al-Quran, kumpulan bacaan, ya, tetapi yang lebih ditekankan adalah Alkitabnya, kandungannya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, jadi kandungan Al-Qur'an itu zalikal kitab yang akan membuat kita tidak ragu-ragu, ya, bagi orang yang patuh, orang yang taat. Ya, kandungannya, bukan bacaannya. Ya, bacaannya tidak bermakna. Ya, kita beli mesin cuci baru. Ada cara pakai mesin cucinya, gitu ya. Kalau kita hanya sekedar baca bagaimana menggunakan mesin cuci itu, tapi kita tidak mencoba memahami, tombol ini dinyalakan, setelah tombol ini dinyalakan, maka nyalakan ini, nyalakan itu, dan sebagainya. Kita cuma baca ulang lagi sampai kita hafal. Tombol ini dinyalakan. Tapi kita tidak lihat mesin cucinya. Tombol ini yang warna merah, mana tombol yang warna merah? Tombol ini warna hijau, mana tombol warna hijau? Setelah tombol ini kemudian ini, dan sebagainya. Kita akan sukses, ya, menjadikan buku pedoman tadi, gitu ya, untuk membuat mesin itu berjalan kalau langsung kita praktekin. Lebih mudah lagi kalau ada dari tokonya, ya, sellernya yang datang, dia yang nyontohin. Ini nih Bu, tombol ini tuh yang ini, tombol ini yang ini, gitu. Jadi kita nggak coba-coba lagi karena langsung dia mencontohkan, ya. Jadi akan lebih sukses lagi kalau kita mengacu, ya, kepada Rasul, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui hadisnya, melalui sunnah beliau, ya, bagaimana benar kita memaknai ayat per ayat dari Al-Quran itu, ya, dengan
yang diucapkan oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau, yang dicontohkan oleh sunnah-sunnah beliau. Jadi kalau hanya sekedar dibaca, buku tuntunan itu kita baca saja, manualnya kita baca saja, nggak jalan mesin cucinya. Al-Quran hanya kita baca saja, Al-Quran hanya kita hafal saja, nggak jalan pedoman hidup ya pada kita. Jadi yang diperintahkan adalah kita memahami makna dan kandungan Al-Quran sehingga tujuan dari Al-Quran itu menjadi hudan buat kita, menjadi peta buat kita sampai kita nggak nyasar, kita sampai menuju ridha Allah, kita sampai menuju surganya Allah, nggak nyasar ke neraka gitu. Sampai ini kita nggak boleh main-main karena nyasarnya ke neraka. Kalau tidak surga ya neraka kan gitu ya. Kalau di dunia mah nyasar paling kalau nggak nyampe jalan ini jalan itu gitu kan, tidak beresiko gitu, paling nggak nyampe aja. Tapi kalau ini tidak nyampe surga, urusannya nyampe neraka ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, untuk mencapai misi itu, maka proses pembinaan diri kita, keluarga kita, itu adalah kita memberantas fenomena ummi tadi. Ya, jadi tadi kita sudah bahas yang dimaksud buta huruf Al-Quran itu bukan tidak baca, ya, bukan tidak bisa baca. Di sini terjemahannya adalah ummi itu la ya'lamunal kitab, tidak paham. Jadi fenomena buta huruf Al-Quran itu yang paling mendasar bukan tidak bisa baca. Ya, tapi fenomena yang paling mendasar ya yang harus kita perangi adalah tidak paham, la ya'lamunal kitab, tidak paham kandungan Al-Quran. Baca mah gampang dipelajari, bisa cepat. Yang bikin susah itu kalau kita sudah syahwat, ya. Jadi nggak lulus, nggak selesai. Ya, orang Arab sendiri ada 7 jalur, ya, dialeknya. Qiraah. Kita orang Indonesia suruh benar gitu ya, membaca Al-Qur'annya sesuai dengan orang Arab asli, ya kagak lulus gitu ya. Jadi terlalu menyulitkan. Yang paling prinsip adalah ini, buta huruf Al-Quran, buta huruf pemahaman. Ya, jadi kita harus memberikan perhatian serius ya pada kajian tafsir, pemaknaan Al-Quran ya pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Kemudian kita harus mewaspadai berbagai bentuk-bentuk kegiatan dakwah yang sifatnya populis, ya, populer, viral di mana-mana, ya, menyenangkan tanpa memperhatikan misi utama itu penyadaran umat. Jadi populer kenapa? Gampang aja gitu ya, 1 tahun misalnya ya, 1 tahun hafal 30 juz surga firdaus, viral banget itu kan, nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah aja gitu. Ya, padahal yang namanya membaca, menghafal itu adalah sebagai alat, sebagai sarana. Ya, kita baca, jadi kita tahu, ya, kita tahu kendaraan kita, yaitu Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sehingga mengarahkan kita untuk sampai ke tujuan kita yaitu surga. Ya, dengan kita menghafal, kita lebih mudah untuk mencari dalil-dalil. Dengan kita tahu hadis, ya, kita tahu contoh-contoh pengamalannya. Dengan kita tahu tafsir, kita benar dalam memahami Al-Quran. Tapi intinya semua itu alat agar Al-Quran itu bisa menjadi kendaraan, bisa menjadi pedoman hidup kita yang mengarahkan kita untuk masuk ke surganya Allah. Ya, kalau yang populis kan sibuk alatnya saja, sibuk mempelajari bacanya aja nggak selesai-selesai, sibuk menghafalnya saja nggak selesai-selesai. Ya, tidak mulai untuk memahami dan kemudian mengamalkan ya, dan seterusnya. Masa alat kita anggap alat yang bisa menghantarkan kita ke tujuan. Alat itu kita gunakan agar mobil yang mogok itu kita dongkrak, kita pakai obeng, kita pakai alat, jadi mogoknya jadi hidup. Akhirnya mobil itu menghantarkan kita sampai ke tujuan, bukan alatnya. Jadi yang menghantarkan kita ke surganya Allah adalah Al-Quran itu yang kita pahami dan kita amalkan dan Allah ridho. Bukan Al-Quran yang disempitkan. Ya, ketika Al-Quran itu disempitkan, maka kita menghina Allah. Allah yang sudah memberikan pedoman yang demikian sangat luas, kita anggap bahwa pedoman itu adalah pedoman yang sangat sederhana. Ya, sekarang kita memaknai agama itu demikian, sangat sederhana ya. Jadi kalau kita
lihat ya di wahyu Allah yang turun terakhir ya, ayat yang turun terakhir menjelang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Kita lihat ya, sini surat Al-Maidah ayat 3. Ini di ujung ya, nih kita lihat kursor saya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu din kamu. Din itulah yang kemudian diterjemahkan ya. Nih, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi ternyata yang diterjemahkan sebagai din itu, sebagai agama itu adalah din. Dinukum. Islam Madinah. Gitu ya, din. Dan itu yang disebutin itu adalah ketika itu wahyu terakhir. Berarti Al-Quran, din itu semua Al-Quran. Dan di wahyu terakhir Allah bilang, Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, sekarang orang sudah menyempitkan agama itu adalah urusan belajar fikih saja, belajar tahsin saja, menghafal Al-Quran saja, belajar hadis saja. Betapa kita sudah menghina Allah. Masa Allah bilang, hari ini sudah aku sempurnakan din kamu. Apakah Al-Quran isinya sholat saja? Apakah Al-Quran isinya fikih saja? Apakah ada di situ bicara tahsin? Kita sudah demikian menyempitkan yang dimaksud dengan agama, yang dimaksud dengan ilmu agama. Ya, padahal yang namanya din, yang namanya agama adalah semua ya, semua keilmuan yang tersirat maupun tersurat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran bicara kesehatan, maka ilmu kesehatan itu adalah din, kedokteran din, manajemen din, ilmu alam din, tentang matahari din, tentang tata surya din, tentang bulan din, tentang kendaraan din, agama, tentang kepemimpinan agama, tentang hukum agama. Ada semua di dalam Al-Quran. Ya, ketika kita menyempitkannya, jadi hanya urusan-urusan yang sifatnya alat saja. Ya, sempit sekali. Ya, sempit sekali apa yang sekarang sudah berlaku di kita. Sekarang kita lanjutkan. Ya, jadi yang sifatnya populis, viral gitu ya, tanpa peduli dengan tafsir, pemahaman, kandungan Al-Quran dan pengamalannya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, kemudian terus-menerus ya kita motivasi diri kita, keluarga kita, ya anak-anak kita, lingkungan kita untuk sadar ya bahwa umat itu perlu memahami Al-Quran. Jadi kalau kita paham Al-Quran, maka itulah yang mempunyai daya dorong, daya kerja ya di dalam jiwa kita. Mampu mensibullah, mampu mewantek, mampu mewarnai. Ya, mewarnai kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang patuh. Ya, sesuai dengan pewarnaan Allah, yaitu keseluruhan Al-Quran. Ya, bukan bacaannya, bukan hafalannya, tapi kandungannya itu, keseluruhan Al-Quran itu. Ya, tentang berumah tangganya menurut Allah dalam Al-Quran, hadis bagaimana, tentang menuntut ilmunya bagaimana, tentang kesehatan bagaimana, tentang ilmu alam bagaimana, tentang kejiwaan bagaimana. Nah, itulah yang kemudian mensibwah kita. Ya. Sibgat Allah, celupan Allah, konteksnya Allah. Waman ahsanu minallahi sibwah. Siapakah yang lebih baik sibwahnya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepada Allah lah kami menyembah. Ya, tidak akan menjadi wantek kalau kita tidak mencelupkan diri kita pada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, karena kita tidak paham dengan kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mensibgoh, mewantek ya para sahabat dengan kandungan Al-Quran, bagaimana metode mereka? Nah, ini disebutkan ya. Haddatsana ya min man kana yukri'uha
telah menceritakan kepada kami orang yang dulu yukri'uha. Nah, jadi karena ini asal katanya kiroah, saya tidak terjemahkan ya, karena kiroah, tilawah semua diterjemahkan membaca. Yang dulu mengkiroahkan kepada kami, mengikrokan kepada kami. Lihat bahasa Arabnya, yukri'uha. Ya. Jadi kalau kiroah, ikro itu baca, ya baca sampai faham. Ya. Bedanya dengan tilawah, setelah faham kemudian itiba, ya beramal dengan itiba, beramal dengan mencontoh Rasul. Itu tilawah. Arti luasnya, ya. Kalau arti sempitnya ya membaca, qiraah membaca, dan semua senangnya mengartikan dengan arti sempit, ya, sehingga akhirnya tidak bermakna, karena sama-sama membaca. Seperti tadi, ilah Tuhan, Rob Tuhan, dan tidak bermakna, gitu ya. Jadi telah menceritakan kepada kami orang yang dulu mengkiroahkan, ya, memahamkan kepada kami, yaitu sahabat-sahabat, ya, mengkiroahkan, memberikan pemahaman, ya, bahwa mereka dulu juga mendapatkan kiroah, ya, di sini nih ya, kanu yaqra'una, mendapatkan kiroah, mendapatkan pemahaman, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Mereka tidak mengambil 10 ayat yang lainnya, sehingga mereka mengerti apa yang ada di dalamnya. Apa? Ilmu dan amal. Sampai mereka ngerti bahwa isinya itu ilmu dan amal. Jadi logikanya, ini kan biasanya kalau udah pakai terjemahan, diterjemahin membaca. Dan mereka dulu membaca dari Rasul. Yang dulu membacakan kepada kami. Mereka membaca dari Rasul. Membaca, sahabat yang bisa bahasa Arab. Secara logika nggak mungkin cuma 10 ayat kalau cuma membaca, ya nggak mungkin cuma 10 ayat. Baca 10 ayat buat orang Arab itu gampang banget, menghafal 10 ayat buat orang Arab yang ngerti bahasa Arab itu gampang banget. Jadi kalau kita memahami hanya membaca dan menghafal, nggak logis gitu sampai ada penekanannya hanya 10 ayat, ya. Hanya 10 ayat ini kalau pakai pendalaman, itulah yang butuh waktu lama, itulah butuh energi besar, dan itu tidak akan bergerak, berpindah. Ya, seperti itu. Jadi sistem pendidikannya seperti itu. Sampai kami mengetahui ilmu dan amal. Bukan sampai kami hatam, bukan sampai kami hafal, tidak. Tapi sampai kami mengerti. Ada ilmunya, ada pengamalannya. Kemudian sama ya diriwayatkan darinya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, kami dulu belajar dari Rasulullah SAW 10 ayat. Kami tidak mengetahui 10 ayat yang sesudahnya, sehingga kami mempelajari pengamalan apa yang diturunkan di dalam 10 ayat tersebut. Pengamalan. Mempelajari pengamalannya. Jadi ayat ini bicara apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa nih pengamalan dari alhamdulillahirabbil alamin? Bukan hanya mulutnya alhamdulillahirabbil alamin ketika dapat hadiah-hadiah misalnya, tapi dalam rangka untuk sombong. Alhamdulillahirabbil alamin, suami saya naik jabatan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, anak saya ranking 1. Alhamdulillahirabbil alamin, tapi dalam rangka untuk bersombong. Nauzubillah. Ya, karena Tuhan itu tidak bermakna buat kita. Ya. Rob, Allah yang berbuat. Allah yang menghadirkan kita punya rumah mewah. Allah yang menghadirkan suami kita naik jabatan. Allah yang menghadirkan anak kita berprestasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah juga menghadirkan kita tidak berprestasi. Allah juga menghadirkan kita sempit. Allah menghadirkan anak kita tidak lulus. Ya Allah menghadirkan tidak naik jabatan. Perintahnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu pengamalan. Ya, pengamalan. Tidak di situ dibilang amalkan alhamdulillahirabbil alamin kalau Robnya lagi berbuat menyenangkan buat kamu. Nggak usah diamalkan alhamdulillahirabbil alamin kalau Robnya lagi berbuat yang tidak menyenangkan. Nggak ada catatan kayak gitu. Nggak ada. Ya, itu Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kita berlalu begitu saja tanpa makna. Nah, kesimpulan dari kedua riwayat tersebut bahwa pola pembinaan agama atau din yang luas itu, ya, seluruh Al-Quran itu yang dicontohkan oleh hadis-hadis Rasul itu dilakukan oleh generasi salafus saleh dulu lebih memprioritaskan pada pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Bukan hatam yang berkali-kali, bukan yang hafal 30 juz, tapi pemahaman dan pengamalan.
Alhamdulillah kalau bisa khatam berkali-kali. Alhamdulillah kalau bisa hafal. Tapi prioritasnya di sini, ya, di pemahaman dan pengamalan. Nah, apa yang harus kita waspadai kalau kita tidak paham, ya, maka dari lemahnya pemahaman itu akan membuat manusia dua. Satu, jadi ingkar, jadi kafir. Dua, lambat laun akan durhaka. Ya, durhaka. Dan ini penyakit Yahudi. Itulah makanya orang Yahudi kemudian dicabut, dimurkai oleh Allah, tidak menjadi khairul umat lagi, pindah kepada kita. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kami angkat gunung Tur Sina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Lihat saking bandelnya untuk mengamalkan, untuk faham, untuk mengamalkan sampai diancam, diangkat gunung Tur Sina di atas orang-orang Yahudi. Ini juga sama, ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tur Sina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, sami'na wa asaina. Udah diangkat bukit Tur Sina, udah diancam, tapi karena mereka tidak tahu, ya, kandungan Alkitab, cuma ngikut-ngikut saja pendeta-pendeta mereka, maka jawabannya sami'na wa asaina. Ya, jadi dengan lemahnya pemahaman itu, ya, dengan lemahnya pemahaman itu akhirnya mereka berpaling dari Taurat, tidak mau taat pada Allah. Ya, sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na, gitu ya. Wa minhum ummiyuna, ya, la ya'lamuna alkitab. Mereka tidak tahu kandungan, tidak paham, ya, kecuali dongengan-dongengan dan zon-zon yang hadir dari guru-guru mereka. Ya, akhirnya terseret pada kekafiran. Ya, juga dibiarkan maka akan terjatuh pada kekufuran, pelecehan terhadap aturan Allah. Akan menolak hukum-hukumnya, gitu ya, merendahkan aturannya, melanggar melanggar perintah dan batasannya, mendustakan firman-firmannya, gitu. Ya, jadi yang lain ditolak, cuma ilmu alat aja yang dibilang ilmu agama. Ya, kedokteran bukan ilmu agama, karena agamanya sempit. Ya, hukum bukan ilmu agama, karena agamanya sempit, gitu, ya, dan seterusnya. Jadi ditolak. Yang namanya agama ya cuma fikih-fikih saja, cuma tahsin-tahsin saja, ya, luar biasa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tutla. Nah, ini saya terjemahkan ditilawahkan. Ditilawahkan itu difahamkan sampai diajak beramal. Ketika difahamkan, dijelaskan sampai diajak beramal, ya, qala asatirul awwalin. Mereka bilang, ini dongengan orang-orang dahulu. Jadi kalau cuma dibacakan nggak jadi dongeng. Tapi kalau dijelaskan, diberikan gambaran, ya, baru mereka bilang ini dongengan, gitu, ya. Jadi tilawah itu butuh penjelasan yang panjang, sehingga akhirnya fenomena itu juga terjadi di kita ketika Al-Quran tidak didalami maknanya, ya, hanya dibaca-baca saja, hanya dihafalkan saja. Dibaca dapat pahala, dihafalkan dapat pahala, tapi belum tentu menghantarkan kita pada ridha Allah ketika kita tidak paham kandungannya. Ya. Mereka mengaku beragama Islam tapi menjauh dari ajaran Islam. Mereka ragu dan mengajak orang ragu terhadap ajaran Islam. Mereka mempertanyakan kerasulan, ya, Nabi Muhammad SAW. Mereka meragukan turunnya wahyu dari Allah. Mereka berupaya mentakwil Al-Quran sesuai keinginan hawa nafsunya tanpa ilmu, ya, pengennya amalannya dikit, amalannya mudah, gitu, ya, usaha cuma 1 tahun 2 tahun, ya, terus langsung bisa masuk surga. Mendewa-dewakan akal pikiran, menganggap remeh ilmu, ya, para ulama. Ulama itu semua keilmuan yang tersirat maupun yang tersurat di dalam Al-Quran, sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran lebih dalam. Itulah yang disebut ulama, bukan cuma ilmu-ilmu alat saja. Kemudian bisa jadi akhirnya Islam dijadikan sebagai bahan lelucon. Gimana kita nggak diketawain, ya?
Yang Allah bilang din itu luas, mencakup seluruh aspek kehidupan kita, ya cuma dibilang urusan sholat doang. Ya, itu kan lelucon. Itu kan kita menghina Allah. Itu kan kita merendahkan Allah. Yang aturan hidupnya itu mencakup segala, ya segala aspek, ya aspek kehidupan kita. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya agar umat tidak masuk ke dalam kesesatan, ya maka kita mengajarkan Al-Quran, ya, kandungan Al-Quran, ilmu dan amal. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dikisahkan ada ilmu dan amal. Ya, menyadarkan umat akan pentingnya memahami Al-Quran dan kemudian pembinaan itu kontinu. Nah, jadi jangan hanya sekali-sekali. Ya. Dan aku tinggalkan pada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. 2 perkara itu adalah kitab Allah, ya kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ya, kita nggak akan sesat nyalain mesin cuci kalau kita dalami manualnya, ya manualnya, tombol-tombolnya, dan akan lebih memudahkan kita kalau ada orang dari toko ngasih contoh. Kita nggak akan sesat ya dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan sampai kepada ridha Allah, sampai kepada surga kalau kita baca pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Ya, dibaca dan oh iya, alhamdulillahirabbil alamin kayak gini. Oh, Ar-Rahmanir-Rahim kayak gini. Malik Yaumiddin kayak gini. Oh, inilah yang membuat kenapa Al-Fatihah itu menjadi rukun ya di dalam sholat. Ya, terus akan lebih menguatkan ya ketika kita mengikuti sunnah contoh yang disampaikan oleh Rasul ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk menjadikan apapun potensi yang ada pada kita itu semua Al-Quran. Ya, jadi kalau kita bilang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar apa? Quran itu hadis itu diterjemahkannya sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Qur'an dan mengajarkan membaca Al-Qur'an. Itu kan penyempitan banget. Ya, secara ini hadis ucapan Rasul. Ya, yang kalau di zaman Rasul masih hidup belum ada ilmu tahsin. Belum ada ilmu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran turunnya di bangsa Arab. Bahasa ibu mereka Arab. Mereka nggak perlu tahsin. Ya. Jadi yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu adalah sebaik-baik kalian adalah yang belajar kandungan Al-Quran dan mengajarkan kandungan Al-Quran. Dakwahi yang sudah difahami. Sampaikan lagi tentang kesehatan, dan kesehatan itu kita gunakan untuk mengagungkan Allah, maka itu khairukum. Tentang hukum, ya, kuliah hukum, dan itu untuk mengagungkan Allah, maka itu khairukum. Ya, tentang semua, ya, coba lihat misalnya proses perkembangan janin, ya, itu kan 14 abad yang lalu, ada di dalam Al-Quran, udah ada. Makanya disebut bayyinah, ya. Syahrul Ramadana allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinah. Mukjizat kita itu Al-Quran. Kita umat akhir zaman yang logikanya, akalnya sudah maju. Makanya mukjizatnya bukan yang pakai mata, tapi pakai akal. Bukan yang tongkat berubah jadi ular, bukannya laut dibelah, bisa dibelah dengan tongkat, bukannya onta keluar dari batu. Kayak gitu mah umat zaman dulu. Kalau kita bayinat Al-Quran, dan itu akan bisa kita dapatkan kalau kita mendalami. Masya Allah, teorinya baru sekarang. Tapi 14 abad yang lalu sudah ada tentang perkembangan janin. Tentang peredaran matahari ya di surat Yasin ya, matahari bulan yang tidak akan pernah saling berbalapan. Semua punya garis edarnya sendiri. Sekarang orang baru ketemu. Itu 14 abad yang lalu sudah ada. Kalau kita dalami, bayin, mukjizat. Kan kita makin cinta sama Allah. Dan kita makin tunduk. Dan penghambaan kita kepada Allah itu makin optimal. Dibandingkan kita tidak tahu kandungannya, hanya baca, hafal.
Kita baca-baca tuh manual mesin cuci itu, baca, ulang lagi tombol ini, selanjutnya tombol ini, tombol, tapi nggak dicoba-coba di mesinnya, nggak jalan-jalan mesin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insya Allah sebentar sampai sini dulu ya, karena waktu kita 1 jam. Saya kembalikan kepada Mbak Ica. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Ustazah mengenai pengajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul. Kita ke sesi pertanyaan mungkin boleh? Ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan, nanti ada buat ibu-ibu yang bertanya ada door prize. Nah, biar semangat pertanyaannya. Silahkan. Ada yang di chat, boleh? Baik, mohon saya bacakan ya Ustazah ya. Ya. Mohon izin bertanya Ustazah, sebagai orang yang masih minim ilmu dan memahami Al-Quran secara benar tentu perlu guru yang benar. Bagaimana pedoman kita untuk memilih guru yang tepat agar tidak sampai keliru jalannya? Syukron. Silakan Ustazah. Ya. Pilihan guru mungkin. Ya. Baik. Untuk memilih guru yang tepat, ya kita harus melihat karakteristiknya sama tidak dengan apa yang dilakukan oleh Rasul ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di dalam surat Al-Jumu'ah ya surat 62. Surat 62 ayat 2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi. Tuh, lihat ya. Lihat, selalu diterjemahkan ummi. Ya, padahal mereka nulis-nulis, wahyu itu ditulis di kulit, di batu. Mereka bukan buta huruf. Tapi mereka jahiliyah. Gitu ya, bisa nulis. Kalau bisa nulis bukan buta huruf ya. Jadi arti sempit memang buta huruf. Rasulullah SAW ummi buta huruf. Tapi di zaman di mana orang yang tidak bisa baca tapi hafalannya kuat itu adalah orang yang hebat. Rasul hidup di zaman itu. Jadi Rasul sukunya itu hebat karena hafalannya kuat gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi di sini di kaum yang tidak paham, la ya'lamunal kitab. Ya, jadi yang diajarkan oleh Nabi Ismail hilang semua. Ya, yang tadinya tawaf itu dalam rangka ya menjalankan perintah Allah diisi berhala gitu ya pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kalangan orang Arab dikirim Rasul yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Arab. Apa tugasnya? Baca lagi ya. Perhatikan. Ya tu alaihim ayati. Ya tuh. Bukan membacakan. Membacakan tugas Rasul gampang banget. Ya, sebagai Rasul kalau membacakan, ada wahyu dibacakan gitu ya. Wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah sekarang kalian pulang. Gampang banget. Ya. Tapi yang namanya jatlu adalah ya, asal katanya kan itiba. Difahamkan sampai kemudian beramal. Beramal mencontoh Rasul. Dengan sistem tilawah itu ya bukan membacakan ya artinya beramal sesuai dengan yang diajarkan Rasul, hadirlah di sini. Wa yuzakkikum ya suci, akalnya suci, la ilaha illallah, hatinya suci, la ilaha illallah, keimanannya suci, la ilaha illallah, fisiknya suci, la ilaha illallah. Allah perintahkan tutup aurat, tutup. Allah perintahkan tidak berzina, Allah perintahkan tidak khamar, dan seterusnya. Suci. Kenapa? Karena dia beramal, bukan cuma dibacakan. Gitu ya. Dan kemudian Rasul mengajarkan kita, mengajarkan kandungan Al-Quran, dan Rasul juga mengajarkan sunnahnya, hikmahnya, gitu. Nah, jadi gimana cari guru? Yang sistem pembelajarannya adalah tilawah, ya, tilawah. Jadi sistem pembelajarannya itu mendalami kandungan Al-Quran. Kalau cuma baca terjemahan, tidak ada penjelasan, atau cuma ngajarin bacaan Al-Quran, atau tidak ada diskusi sama sekali, itu tidak sesuai dengan konsep bagaimana Rasul dalam mengajarkan
Al-Quran. Ya. Jadi harus tilawah, harus dalam, harus ada diskusi, harus sampai tataran terus kita ngamalinnya gimana? Ya. Kita ngamalinnya gimana? Apa kendalanya? Bagaimana kita menyelesaikan kendalanya? Ya, jadi kalau bisa sedikit demi sedikit memang kajian kita jangan yang terlalu luas gitu. Ya, kalau luas akhirnya kan bingung ya. Per ayat, per satu poin, ya. Bagaimana kita mengamal? Pelan-pelan. Dan Allah sudah janjikan waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah pakar, ya sampai tataran tilawah, sampai kita bisa mengamalkan, sampai kita bisa menganalisa bahwa inilah yang mengikuti contoh Rasul, maka lanahdiyannahum subulana. Tentang yang lain jadi mudah, tentang sholat jadi mudah, tentang puasa jadi mudah, tentang kesehatan jadi mudah, tentang hukum jadi mudah. Ya, satu kita makan. Gitu ya. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi kalau guru itu cuma mainnya ancam-ancaman neraka, dosa gitu ya. Nah, kayak gitu janganlah gitu ya. Atau misalnya dengan cara yang mudah gitu ya, sederhana, amalnya nggak susah-susah gitu, cukup 1 tahun saja gitu belajarnya, terus langsung surga. Jangan yang kayak gitu ya, tapi dalami satu persatu ya wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Kalau orang Arab yang bahasa Arab itu 10 ayat, kita kan bukan bahasa Arab, ya. Kita nggak pakai bahasa Arab, kita bukan bangsa Arab. Ya satu ayat cukup. Dalami satu ayat gitu, ya. Seperti itu, bukan yang banyak judul. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah jawabannya. Selain itu mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu yang mau bertanya, kan? Boleh di kolom chat juga boleh langsung raise hand. Baik, silakan ibu-ibu. Cukup, tidak ada yang bertanya sepertinya. Ya, sepertinya masih lagi ini sudah cukup paham atau sedang memahami apa yang tadi kita bahas. Ya, ya. Baik, saya kira cukup ya. Kita sebelum kita tutup mungkin minta kepada Ustazah untuk memimpin doa nanti. Ya, baik. Sebelum sama-sama kita menutup ya acara ini, ya mudah-mudahan kita semua bisa menjadi itu ya yang di garis depan ya, yang di ujung tombak ya, untuk kita posisikan lagi ya Al-Quran sesuai dengan fungsinya ya, yaitu sebagai pedoman hidup kita ya, yang karena kita tidak tahu kan, kita tidak tahu usia kita itu, batas usia kita itu sampai kapan. Nah, kita tidak tahu batas usia kita sampai kapan ya, makanya cepat-cepat aja ya kalau yang berkaitan dengan masalah belajar membaca ya, tapi yang harus kita dalami adalah pesan-pesan cinta yang Allah hadirkan ya, ayat per ayat, surat per surat ya pada kita, sehingga makin terasakan ya pada kita keagungan Allah, makin terasakan pada kita cinta Allah pada kita. Di setiap perintah dan di setiap larangan ya, Allah menjanjikan pahala ya, menjanjikan pahala buat kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, mari sama-sama kita menutup ya pertemuan di sore hari ini dengan sama-sama kita meyakini masih banyak malaikat ya, malaikat yang hadir menaungi kita ya. Kita berharap ya agar
kemudian malaikat-malaikat melaporkan doa-doa kita, yang mengaminkan doa-doa kita yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Saksikanlah ya Allah kami berkumpul di sini memuji-Mu dengan pujian yang paling agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau, Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta ini. Jadikanlah ya Allah pujian kami sebagai sarana Engkau mengabulkan doa kami yang paling utama. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah untuk menggapai fid dunya hasanah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah untuk menggapai keberkahan dari semua dinamika fasilitas dunia yang Engkau hadirkan kepada kami. Keberkahan di sehat kami, keberkahan di sakit kami, keberkahan di kaya kami, keberkahan di miskin kami, keberkahan di berkeluarga kami, keberkahan di tidak berkeluarga kami, keberkahan di memiliki rumah kami, keberkahan di tidak memiliki rumah, dan seterusnya ya Allah. Seperti yang telah Engkau berikan pada hamba-hamba pilihan, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah untuk menggapai fil akhirati hasanah. Mudahkanlah kami untuk bisa membaca firman-Mu dengan benar. Mudahkan kami untuk bisa menghafal firman-Mu dengan cepat, dengan mudah. Dan yang paling utama, mudahkanlah kami untuk bisa memahami, memaknai, dan mengamalkan dengan benar semua yang menjadi firman-firman-Mu, semua yang menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami terus melangkah dengan benar menuju ridho-Mu ya Allah, sehingga kami melangkah dengan benar menuju surga-Mu ya Allah, seperti yang telah Engkau berikan pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, masukkanlah kami ke dalam ridho-Mu tanpa merasakan siksaan neraka-Mu sedikit pun, ya Allah. Kami tidak akan sanggup, ya Allah. Sakit di dunia yang sederhana saja kami sudah tidak sanggup, ya Allah. Apalagi jika kami harus merasakan pedihnya neraka-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Rabbi firlana, dunubana, wali-walidayna, warhamhuma kama rabbayana shighar wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami selama ini. Jika kami telah mengecilkan, jika kami telah merendahkan Engkau yang akbar, Allahu Akbar, Engkau yang paling agung, Engkau yang paling besar, telah kami kecilkan dengan mengecilkan pedoman-Mu, dengan mengecilkan petunjuk hidup-Mu ya Allah. Ampunilah jika selama ini kami tidak menjalankan kewajiban kami terhadap hak firman-Mu, terhadap hak petunjuk-Mu, yaitu Al-Quran. Kami hanya sekadar mengejar hatam-hatam saja ya Allah. Kami hanya sekadar mengejar hafal-hafal saja ya Allah. Tapi esensi kandungan di dalam pedoman hidup-Mu tidak kami perdalam. Sehingga nauzubillah ya Allah, jika kami kemudian salah langkah, salah jalan, bahkan kami menghina, mengecilkan, merendahkan Engkau ya Allah. Sehingga kami mengecilkan dan menghina Al-Quran ya Allah. Sehingga kami mengecilkan dan menyempitkan agama Islam ya Allah. Ampuni kami ya Allah.
Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kami ridho pada kekurangan dan kelemahan orang tua kami dalam mendidik kami, ya Allah. Tapi kami yakin tidak ada orang tua yang bertujuan, tidak ada orang tua yang tidak bertujuan baik buat anaknya. Kekurangan itu kami ridho, ya Allah. Jadikanlah keridhaan kami, Engkau mengabulkan doa kami untuk mengampuni mereka, untuk menyayangi mereka, orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surgamu, ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, jadikanlah keridhaan kami sebagai sarana Engkau lapangkan hati mereka, Engkau lapangkan dada mereka untuk menjalani kehidupan di usia tua yang berat, yang semakin berat, yang semakin lemah, ya Allah. Sehingga pada saatnya jika mereka mendahului kami menghadap Engkau, ya Allah, mereka menghadap Engkau dengan ridho, dengan diridhoi, dengan kami pun ridho, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu Ustazah memandu kita dalam doa hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca ta'awuz. Sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Jamaah Masjid Al-Muhajirin dan warga dari luar juga. Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.